padang Arafah. Begitu mulianya 10 hari ini. Abu Qatadah radhiyallahu anhu pun berkata, sesungguhnya kalau kalian tidak dapat berpuasa 9 hari, mungkin 5 hari, mungkin tidak 3 hari, mungkin 1 hari di hari Arafah, aku berdoa mudah-mudahan Allah mengampuni dosaku setahun yang akan datang dan setahun yang telah lewat. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, rasanya kita tidak akan mulia jika kita tidak mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisahnya Nabi Ismail alaihissalam. Rasanya tidak lengkap jika hari ini kita tidak mengambil pelajaran dari bapaknya para nabi, bapaknya para rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Di surat As-Saff ayat 102 Allah berfirman, "Walamma balagha ma'ahu sayaqala ya bunayya inni ara fil manami ani azbahuka fanzur mazal tara qala ya abatir alma tumaru satajiduna insyaallah ma'asabirin." Ketika Ismail sudah beranjak dewasa, Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya tadi malam aku bermimpi Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Lalu Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar." Dari peristiwa Ibrahim dan Ismail, kita dapat mengambil ibrah. Begitu cintanya Ibrahim kepada Ismail, 84 tahun dia mengharapkan seorang putra. Baru terlahir putranya. Setelah itu dia tinggalkan di padang tandus bersama ibundanya Hajar yang sekarang menjadi Mekah. Setelah 13 tahun baru dia bertemu dengan Ismail. Saat dia bertemu, Allah memerintahkannya untuk menyembelihnya saat dia sedang cinta-cintanya. Diuji cintanya Ibrahim kepada Ismail. Apa Ibrahim dapat kita ambil? Ibrahim yang dapat kita ambil dari pelajaran Ibrahim dan Ismail, mereka amat patuh kepada Allah. Betapa cintanya Ibrahim kepada Ismail. Begitu pula Ismail, anak yang beranjak dewasa. Begitupun dia takut, tetapi karena Allah yang memerintahkannya, dia taat. Ibrahim kita ambil, patuhlah kepada Allah tanpa syarat, taatlah kepada Allah tanpa tapi, ridholah kepada Allah sampai mati, sabarlah kepada Allah sampai akhir hayat kita, sampai Allah mengatakan kembali kepadaku. Saat ini sudahkah kita benar-benar bersandar kepada Allah? Mungkin di antara kita, sebagian kita ada yang bersandar kepada pimpinan kita, kepada manusia, takut kepada manusia, tidak yakin akan kepada Allah, tidak benar-benar bertauhid dan yakin kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Saat ini mungkin saudara-saudara kita ada yang bersandarnya kepada manusia, kepada pimpinannya. Dia mendahulukan kegiatan kantornya. Saat kantornya menyuruh masuknya jam 7, dia masuk jam 7. Saat kantornya mengadakan rapat, iya dia rapat. Tapi saat Allah memanggilnya, dia tenang-tenang saja. Apakah kita masih seperti itu? Sedangkan Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya aku telah merasakan semua kepahitan di dalam hidup ini. Seluruh kepahitan yang paling pahit pernah aku rasakan, tetapi yang paling pahit aku rasakan adalah berharap kepada manusia, bersandar kepada manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelajaran pertama yang kita ambil dari Ibrahim, marilah kita mantapkan keyakinan kita kepada Allah, kita mantapkan tauhid kita kepada Allah. Jangan kita bersandar kepada manusia, apalagi kita meminta kepada kuburan. Dengan berdalih kita berziarah, tetapi kita minta berdoa di kuburan, minta kepada orang yang telah wafat. Ketahuilah saudara-saudaraku, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, saat Rasulullah membonceng Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata saat dibonceng di belakangnya,
Dia berkata, wahai nak, aku memberi nasihat kepadamu. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di hadapanmu. Mohon pertolongan kamu kepada Allah. Allah akan menolongmu. Andaikan seluruh manusia akan memberikan kebaikan kepadamu, tidak ada yang bisa memberikan kebaikan kecuali sudah yang Allah tetapkan. Begitupun andaikan manusia semuanya memberikan keburukan kepadamu, tidak akan yang bisa memberi keburukan kecuali dengan ketetapan Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita mantapkan keyakinan kita hanya benar-benar kita bersandar kepada Allah. Sesungguhnya kalaulah seorang muslim benar-benar dia bertauhid, berkeyakinan, mengikuti Ibrahim dan Ismail, niscaya dia tidak akan pernah takut akan kematian. Karena kematian adalah pertemuan yang indah, adalah awal dari kehidupan kita. Jamaah sholat yang dimuliakan oleh Allah, ketika itu pun Rasulullah pernah termenung, ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, apa yang kau pikirkan? Engkau memikirkan apa? Wahai sahabatku, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang belum pernah bertemu denganku, belum pernah berjumpa denganku, tetapi mereka mengikuti syariatku, mengikuti Allah, mengikuti Rasulnya, mengikuti para sahabatnya. Mungkinkah kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang dirindukan. Allah pun sudah menegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor innal ladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum warḍu an a'adalum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Kita bukan orang yang pertama masuk Islam. Dari golongan muhajirin dan ansor, kita bukan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikutinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang mengikutinya. Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah. Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya yang di bawahnya mengalir beberapa sungai. Itulah kemenangan yang terbesar. Itulah pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil dari kisah Ibrahim dan Ismail. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil yaitu di surat Maryam ayat 42. Isqala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yabsiru wa la yughni anka syai'a. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolongmu? Di sini Ibrahim memberikan pelajaran kesabaran kepada kita. Ketika dia mengingatkan ayahnya seorang membuat patung. Wahai ayahku, dia berkata dengan lemah dan lembut, ingatlah ayahku, mengapa kau menyembah berhala yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat menolongmu? Dia tidak mencela ayahnya, dia tidak menyalahkan ayahnya, tetapi dia berkata dengan lembut dan baik. Dia merangkul, bukan memukul. Dia tidak mencela, berkata-kata dengan kata yang baik. Hari ini mungkin banyak orang-orang yang berdakwah menasihati saudara-saudaranya, keluarganya dengan cacian, dengan makian, bahkan dengan sesama Islam pun kita memaki. Kita mencela saudara-saudara kita sesama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita perbaiki kesabaran kita. Bahkan mereka berkata, berdakwah dengan sombongnya, dengan congkaknya, merasa paling pintar. Saudara-saudaraku, jamaah sholat yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah, mampunya kita melangkahkan kaki ke masjid ini, ke mushola ini, mampunya kita menjaga sholat jamaah kita, bacaan Quran kita, sholat kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi itu hanya semata-mata pertolongan Allah, hidayah Allah yang diberikan kepada kita. Bersabarlah kita di dalam menjalankan agama kita, dalam menjalankan tuntunan yang disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya. Pelajaran ketiga yang kita dapat ambil dari Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah Halilullah. Dia adalah kekasih Allah setelah Rasulullah SAW.
Dia adalah nabi yang banyak berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Itu salah satunya doa Nabi Ibrahim. Doa menjadikan yang mustahil menjadi pasti, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Begitu pula dengan kita. Keimanan kita